Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Asad Nugroho. Kita akan bincang-bincang dalam serial perbincangan Verity Indonesia. Kali ini kita akan bicara terkait dengan GCG dan saya ikut membahas terkait dengan polemik yang minggu lalu ada di masyarakat terkait dengan rangkap jabatannya Wakil Menteri menjadi Komisaris BUMN. Tentu saja ini menjadi pembicaraan yang menarik karena sudah banyak dibicarakan oleh media massa dan ada gugatan kepada MK dan pada prinsipnya MK pada hari Kamis kemarin tanggal 17 Juli 2025 menegaskan bahwa pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara maka kemudian tidak boleh rangkap jabatan, termasuk dalam hal ini adalah rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Jadi sekali lagi, kalau terkait dengan hukumnya maka kemudian ketika MK sudah menegaskan ya sudah, itu menjadi bagian yang sudah harus dihormati, dipatuhi, ditaati. Mestinya Kementerian BUMN dan Antara itu harus mengganti dan kemudian juga tidak mengulangi lagi ada rangkap jabatan menteri dan rangkap jabatan wakil menteri menjadi komisaris BUMN. Nah ini sekali lagi ini secara sudah undang-undangnya sudah berbunyi dan kemudian berbunyi demikian dan kemudian MK sudah menegaskan harus ditaati. Tapi lebih dari itu sebenarnya bagaimana sih pengaturan soal komisaris itu ya di perusahaan maupun terutama di BUMN ya. Menurut undang-undang akan ada dua jenis komisaris, komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Jadi pertama komisaris independen itu adalah komisaris yang memang independen dari pihak-pihak yang terkait, tidak ada kaitannya dengan pemegang saham, tidak ada kaitannya dengan keluarga direksi, tidak ada kaitannya dengan keluarga pemegang saham gitu ya kalau swasta. Tapi kalau BUMN berarti ya dia bukan pejabat negara, yang memang mungkin tidak ada kaitannya gitu ya, nanti kita bahas soal terafiliasi tadi. Tapi pada prinsipnya independen itu dia mewakili kompetensinya, mewakili profesionalismenya. Jadi ini yang juga saya kira menjadi harus ditekankan. BUMN kan milik negara, maka kemudian ya sudah ada satu orang komisaris yang dia mewakili pemegang saham, apakah BUMN, apakah Danantara, tapi kemudian ada yang lain selebihnya itu adalah dia mewakili profesionalismenya, mewakili masyarakat gitu ya, masyarakat dalam konteks bahwa dia ikut mengawasi dan kemudian tadi kemarin kita membahas bahwa tugas komisaris kan mengawasi dan melakukan penasihatan. Tentu saja untuk bisa menasihati tentu saja harus punya kompetensi, punya ilmu, punya kapasitas yang lebih dari yang rata-rata gitu ya. Nah sekali lagi yang kedua adalah komisaris yang terafiliasi. Terafiliasi di mana? Nah ini ada banyak aturan. Jadi ada POJK juga sudah melakukan aturan itu di peraturan yang lain sudah ada. Jadi terafiliasi adalah terafiliasi dengan terutama dalam konteks ini adalah pemegang saham kalau di BUMN. Konteksnya seperti apa sih sebenarnya? Loh kan menteri, wakil menteri juga bagian dari negara, maka kemudian dia bisa mewakili. Nah, seharusnya idealnya adalah orang-orang yang mewakili negara yang dia memang ditugaskan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap BUMN. Katakanlah pegawai Danantara atau pegawai Kementerian BUMN, ya, yang kemudian memang tugas sehari-harinya adalah dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan penasihatan itu, melakukan pembinaan gitu ya. Jadi orang itulah yang kemudian harusnya menjadi mewakili negara untuk duduk dalam posisi komisaris di BUMN. Tadi siapa? Ya itu harus ditunjuk oleh katakanlah pemegang saham, itu adalah dan antara dalam hal ini mungkin bisa menunjuk siapa yang sebenarnya harus duduk sebagai komisaris. Misalnya ada pernyataan, kalau tidak double atau tidak rangkap jabatan nanti rangkap remunerasi dong gitu ya, karena sudah pegawai Danantara, kemudian juga dia menjadi komisaris. Nah itu tentu saja bisa diatur lah, apakah dia hanya mengambil remunerasi dari Danantara saja ataukah kemudian boleh. Tapi tentu saja dari aspek keadilan, dalam hal ini ya, dan kemudian juga nanti profesionalisme. Jangan-jangan dia kalau remunerasinya lebih besar dari BUMN nanti dia lebih cenderung untuk fokus pada bagaimana dia bersama dengan direksi untuk membesarkan perusahaan. Nah ini perlu pembicaraan dan kemudian perlu pertimbangan khusus lah, seandainya ada kemungkinan rangkap remunerasi itu. Nah saya kira itu ya ada 2, maka kemudian siapa yang harus duduk di
komisaris BUMN kita bisa pertimbangkan atau mungkin ya negara bisa mempertimbangkan itu dan kemudian tidak lagi atau menunjuk orang-orang yang memang juga punya tugas yang lain. Jadi, komisaris itu nantinya bukan pekerjaan sampingan, ataukah kemudian juga pekerjaan sambilan, atau kemudian juga nanti akan bahkan ada conflict of interest di situ gitu ya. Dia sebagai wakil menteri, tapi kemudian jika punya jabatan di situ ada conflict of interest ya nggak boleh. Tentu saja dalam konteks ini maka kemudian jumlahnya itu yang harus diatur, apakah berapa sih sebenarnya yang tugas komisaris dari mewakili negara, mewakili pemegang saham, dan kemudian mewakili pihak-pihak profesional atau mungkin independen. Nah sekarang saya melihat bahwa banyakannya kemudian kalau di titelnya di BUMN itu lebih banyak komisaris saja, padahal komisaris independen cuma satu atau 2 atau mungkin bahkan satu yang lebih banyak. Oke, nah kemudian tadi kita menyambung, sebenarnya jumlahnya berapa sih? Ini di luar bahwa kemudian jumlah dari masing-masing yang independen dan yang terafiliasi ya. Kalau di best practice-nya jumlah komisaris itu tidak melebihi jumlah direksi, maksimal sama dengan jumlah direksi. Kenapa? Karena memang yang kerja sehari-hari kan direksi. Komisaris itu dia tidak boleh terlibat langsung dalam operasional, maka kemudian dia akan terlibat dalam mungkin ketika melakukan proses pengawasan, ada rapat, ada kajian gitu ya. Dan kemudian juga tidak boleh sering-sering datang ke kantor karena nanti kalau terlalu sering datang ke kantor atau tiap hari datang ke kantor, maka kemudian dia bisa ikut cawe-cawe atau mungkin ikut dalam konteks operasional gitu ya. Terlalu banyak hal detail yang kemudian akhirnya dia awasi, temui gitu ya. Memang tidak ada aturan sebelah tadi, bahwa kemudian jumlahnya sama dengan maksimal sama dengan direksi, tapi best practice-nya demikian. Ada POJK juga mengatur soal itu, yang kemudian juga Kementerian Keuangan kalau itu juga mengatur bahwa kemudian jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah direksi dan di aturan yang lama kalau dalam SK 16 soal soal asesmen GCG waktu itu memang kalau ada jumlah komisaris itu kurang tidak melebihi jumlah direksi maka kemudian nilainya penuh. Dan dalam konteks inilah secara best practice maka kemudian seharusnya jumlah komisaris itu tidak melebihi jumlah direksi. Nah ini yang juga perlu ditekankan. Kenapa? Karena juga jangan sampai posisi komisaris itu dipakai sebagai balas budi, dipakai sebagai sebuah pos jabatan-jabatan yang memang diperuntukkan sebagai katakanlah ya, apa ya, perkoncoan kira-kira gitu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi ini yang sangat penting. Jadi bahkan nanti ketika komisarisnya lebih banyak, ketika rapat jangan-jangan seperti sidang ujian skripsi gitu ya, dengan terlalu banyak komisarisnya dibanding direksinya. Saya kira itu yang best practice dan kemudian semoga itu tetap bisa dijalankan bahwa jumlah komisaris itu ya memang maksimal jangan lebih dari jumlah direksi karena yang biarlah kemudian direksi yang melakukan operasional itu lebih banyak dan kemudian komisaris tentu saja menjalankan tugasnya dengan jumlah yang ya tidak melebihi jumlah direksi. Tentu saja dalam hal ini komisaris independen atau komisaris terutama dengan komisaris independen ya, maka kemudian dia mewakili kompetensinya, mewakili kompetensi-kompetensi yang dia miliki dan diperlukan. Katakanlah kalau perusahaan energi maka kemudian ada komisaris yang memang sesuai core bisnisnya energi, ada komisaris yang memang dia harus mengawasi kesehatan keuangan maka dia ahli keuangan, ahli akuntansi gitu ya. Kalau kemudian ada kaitan dengan regulasi dan, governance maka kemudian ada aspek-aspek dari situ. Jadi atau kemudian juga dia punya kompetensi untuk melakukan audit ya harusnya ada yang ber-background audit atau seandainya ada perusahaan perdagangan maka kemudian ada bagaimana ada komisaris yang background-nya juga soal perdagangan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian perbincangan singkat kita kali ini. Sekali lagi bahwa, komisaris itu adalah posisi yang penting untuk kesehatan perusahaan dan kemudian bagaimana dia bisa mengawasi dan melakukan penasihatan, maka dia punya punya peran yang penting dan kemudian jangan kemudian ditaruh orang-orang yang memang, tidak kompeten, kemudian sambilan dari situ gitu ya, atau bahkan jangan sampai kemudian melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain, perbincangan soal GCG, CRC, dan ESG di kesempatan yang lain. Terima kasih, salam sehat selalu.